Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi. Nah, pagi hari ini kita ingin sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ini masih dalam hal yang saya renungkan, yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah masih dalam hal tentang kunci kegerakan. Kunci kegerakan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini masih di situasi kegerakan. Ya, ini bagaimana kita membangkitkan kegerakan dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Ya. Bagaimana kita membangkitkan kegerakan dalam diri kita supaya kita terus berapi-api, supaya kita terus di dalam kasih Tuhan, supaya kita terus di dalam keindahan Tuhan itu. Supaya kita terus, saudaraku, mengalami Tuhan sesuatu yang baru setiap pagi, baru setiap hari, ya. Kita cinta kepada Dia dan cintanya Dia tinggal kepada kita sehingga kita bisa mengasihi orang-orang berdosa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas 19, tetapi ini melompat-lompat, ya. Ayat 3 dan 4 sampai 4, kemudian ayat 8 dan 9. Gitu. Saya bacakan untuk kita semua. Ini cerita tentang anak yang bungsu yang meninggalkan dan berpisah dengan papahnya. Demikian firman Tuhan. Ia berusaha untuk melihat orang, ini tentang Sakius orang pendek, bukan tentang anak yang bungsu. Banyaknya PowerPoint begitu, saudara ya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kita lompat ayat 8 dan 9. Tetapi Zakius berdiri berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dan seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini anak Abraham. Hari ini telah terjadi kegerakan di rumah ini, orang ini pun anak Abraham. Hari ini telah terjadi revival. Hari ini telah terjadi kasih mula-mula. Hari ini telah terjadi suatu keadaan yang berubah, yang indah, berbeda dengan keindahan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini si Sakius yang badannya pendek ini mengalami kegerakan, mengalami perubahan yang besar, mengalami cinta yang berbeda dengan yang selama ini dia punyai, yaitu cinta dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia mengalami cinta Tuhan, dia mengalami satu kegerakan baru, pengalaman baru dengan Tuhan. Dia memiliki satu keadaan yang berbeda dengan yang telah tahun-tahun yang dia lalui, hari-hari yang dia lalui. Dia dalam kegerakan betul-betul. Hatinya terbakar. Hatinya bukan hanya sekedar terbakar cinta Tuhan, tetapi dia juga mengatakan, kalau aku sampai memeras orang, tak kembalikan 4 kali lipat. Artinya dalam dirinya dia terjadi satu kegerakan bahwa cinta kepada Tuhan ini mengalahkan
harta mengalahkan dosa, Bapak Ibu Saudara, sehingga dia mengasihi orang-orang yang selama ini mungkin dia peras. Nah, dari ayat-ayat di atas kita bisa melihat bahwa ada prinsip-prinsip, ada nilai-nilai yang bisa kita pegang supaya mengalami kegerakan selalu, supaya kita bangkit selalu, supaya kita terbakar selalu, supaya kita mengalami terus-menerus kegerakan itu. Ketika kita padam, ketika mungkin kita drop, nilai-nilai prinsip-prinsip ayat ini bisa kita jadikan sebuah jalan yang benar sehingga kita mengalami kehidupan, karena Yesus memang jalan kebenaran dan kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nilai-nilai apakah yang perlu kita pegang sehingga kita bisa mencontoh Sakius yang walaupun keadaannya ini tidak sesuai dengan pada umumnya, tetapi dia mengalami revival, tetapi dia mengalami kegerakan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah Sakius ini memunculkan kehausan atau kelaparan atau membangkitkan kerinduan dalam dirinya. Dia berkata, saudaraku, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi kalau di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudaraku, selalu ada satu keinginan, selalu ada sebuah kelaparan, selalu ada sebuah kehausan untuk mengenal Yesus, mencari tahu tentang Yesus. Ya, saudaraku, maka Bapak Ibu Saudaraku, itulah awal dari sebuah kemunculan, dari sebuah api kegerakan itu muncul. Nah, apakah kita selalu membangkitkan kerinduan kita? Apakah kita selalu membangkitkan kehausan dan kelaparan akan Dia? Baik itu melalui mungkin persekutuan di komsel kita, baik itu melalui di doa-doa di kamar kita, baik itu melalui saudara-saudara kita, baik itu melalui ibadah raya kita, baik itu melalui pembacaan firman Tuhan, penelitian, penyelidikan terhadap firman Tuhan, buku-buku rohani, itu semua membuktikan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sedang membangkitkan, memunculkan kehausan, kelaparan bagi diri kita sendiri untuk kita mengenal Yesus. Walaupun dikatakan di dalam firman Tuhan, saudaraku, badannya Sakius ini pendek, tidak proporsional, tidak sesuai dengan pada umumnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sang Sakius ini tidak melihat keadaan itu. Yang dia lihat adalah Yesus itu sendiri. Yang dia lihat adalah sumber kegerakan itu sendiri. Yang dia lihat adalah Tuhan yang sedang berjalan lewat di jalan raya kotanya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pertama kali memunculkan kehausan, kelaparan, atau membangkitkan kerinduan dalam diri kita untuk mengetahui lebih dalam, lebih luas lagi tentang Yesus yang menggairahkan kita itu, yang membakar hati kita dengan cinta itu, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah wujudkan dalam tindakan. Jangan cuman pengen, jangan cuman rindu, jangan cuman merasa pengen lebih dalam seperti orang-orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sang Sakius ini mewujudkan dalam tindakan dengan menyingkirkan penghalang-penghalangnya. Ya, jadi dia menyingkirkan betul penghalang-penghalangnya. Ya, Alkitab berkata, berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi sang Sakius ini badannya pendek, tetapi dia punya kerinduan, dia punya kelaparan, dia membangkitkan kerinduan dalam dirinya, dan dia, saudaraku, karena keadaannya itu dia tidak menyerah. Bukan hanya sebenarnya menyingkir dia naik pohon, tetapi di situ saudaraku dikatakan dia berlari berusaha mendahului orang banyak.
Gitu, Bapak Ibu. Dia mendahului orang banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara, prinsip yang kedua untuk kita terus mengalami membangkitkan revival dalam diri kita adalah wujudkan dalam tindakan kehausan dan kelaparan tadi. Wujudkan dalam tindakan keinginan dan kerinduan tadi. Saudara, jadi diwujudkan, dipraktekkan, dikerjakan, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, setelah kita punya kerinduan, kemudian kita melangkah, Bapak Ibu Saudara, tentu di dalam diri kita ini ada hal-hal lain, merasa tidak layak mungkin, saudaraku, merasa ada dosa yang belum diselesaikan, karena pemazmur, saudaraku, kitab Mazmur 1 itu mengatakan seperti orang yang berdosa di kumpulan orang benar, ia tidak tahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memiliki ada nilai-nilai hidup kita yang tidak benar di masa lalu, yang masih menuduh kita, masih menghantui kita, Bapak Ibu Saudaraku, langkah pertobatan kita akui. Ya, kita akui dosa-dosa itu. Kita akui di dalam hati kita sang pengganjal-pengganjal itu. Yang mengganjal, mungkin ada perkataan yang tidak benar, mungkin ada kesaksian yang tidak benar, mungkin ada perbuatan-perbuatan yang kurang benar. Mari Bapak Ibu Saudara, langkah ketiga, Sakius ini berkata, berdiri kepada Tuhan, dan dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada langkah pertobatannya, Bapak Ibu, ada langkah perubahan, ada langkah, Bapak Ibu Saudaraku, dari yang dilakukan oleh Sakius ini, saudaraku, dia melakukan confessing terhadap dosa-dosa masa lalunya, dia mengucapkan sehingga ada pengampunan. Maka itu yang keempat, nilainya adalah kegerakan terjadi. Alkitab berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi kegerakan, hari ini telah terjadi revival, hari ini telah terjadi cinta mula-mula itu kembali, karena orang ini pun milik Abraham. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama melakukan 4 hal ini. Yang pertama, memunculkan kehausan, kelaparan, atau membangkitkan sebuah kerinduan, kegerakan itu di dalam diri kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, wujudkan itu dalam tindakan. Jangan cuma pengen, jangan cuma terangsang untuk rindu aja, tetapi wujudkan dalam tindakan seperti Sakius. Dia mendahului orang banyak, lalu dia memanjat pohon. Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, kita realisasi itu dengan perbuatan, dengan langkah-langkah pertobatan. Kita akui semua yang Roh Kudus nyatakan dalam diri kita. Kita akui semua yang firman Tuhan nyatakan dalam diri kita. Kita akui semua segala perbuatan-perbuatan kita, supaya kita kembali kepada jalan Tuhan. Yang terakhir, kita mengalami kegerakan. Alkitab mengatakan hari ini terjadi revival, hari ini terjadi kegerakan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara,